korupsi bansos pas COVID gimana tuh? Coblosan dari kita itu supaya pemimpin yang benar terjebak dengan feudalisme ya, harus selalu pengen dihormati. Kalau memang benar Gen Z itu penting ya, tadi Anda sebut 22% itu angka yang besar tuh. Ya. Halo Loskot sekalian, kembali lagi hadir dalam acara kebanggaan kita bersama Sriwijaya Cash Selo Selaut. Loskot sekalian, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Mas Arada. Ya benar. Dari mana Mas? Saya dari Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan. Iya, Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan, luar biasa tuh. Jadi kira-kira Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan itu organisasi apa, kemudian bergerak di bidang apa, programnya apa tuh? Singkat aja. Kalau buat Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan itu organisasi kepemudaan yang lebih spesifiknya bergerak di bidang pendidikan. Bidang pendidikan. Ya. Oke. Dan bidang programnya kira-kira apa tuh? Kalau programnya kita itu per tahunnya itu berbeda-beda sesuai dengan tim yang ada di tahun itu, dengan periode yang ada. Contohnya apa tuh biasanya? Kalau di tahun saya kita itu ada yang namanya itu Sufarna Ramadan. Kita laksanain di bulan Ramadan, kita berbagi 2 ton beras buat seluruh warga Kota Palembang itu di tahun. Dapat dari mana tuh 2 ton beras tuh? Donatur ya? Selain donatur kita juga bekerja sama dengan Basnas kemarin. Oh Basnas, ya, jadi benar. Ikut bantu menyalurin yang membutuhkan. Ya, itu skupnya 2 ton itu untuk Palembang atau Sumsel? Hanya Kota Palembang. Kemarin. Ya. Wah keren. Jadi Mas Arada ini ketum gitu? Enggak, kalau buat sekarang saya itu ada di steering committee. Oh, ya. Jadi udah jadi senior ya? Ya benar. Oke, Loskot sekalian. Kita kali ini mau ngobrolin masalah pemilu di mata Gen Z. Kan Mas Arada ini juga kan masuklah dalam klasifikasi Gen Z ya. Rentang kelahiran 2000-an ke atas ya. Nah, dalam pandangan Mas Arada sendiri, apakah anak-anak muda seperti Mas Arada itu tertarik sama dunia politik? Kalau menurut saya masalah tertarik dan tidak tertarik itu sebagai Gen Z atau anak muda itu harus ya. Karena kita punya peran penting dalam menyukseskan pemilu pada saat ini. Karena ada 22% Gen Z yang bakal jadi pemilih pada tahun ini, dan mau nggak mau kita sebagai Gen Z atau pemuda itu harus ikut serta dan menjadi stakeholder dalam menjaga, merawat pemilu pada tahun ini, saya rasa. Jadi kalau memang benar Gen Z itu penting ya, tadi Anda sebut 22% itu angka yang besar tuh. Ya. Kalau ketiga kandidat ya 01, 02, 03 itu menjadikan 22% itu sebagai market politik mereka kan lumayan tuh. Terus kira-kira apa yang pengen kalian tuntut sebagai anak muda tuh terhadap para politisi atau pengambil kebijakan? Kalau mungkin saat ini yang saya lihat dan juga berdiskusi bersama teman-teman mungkin bagaimana kesetaraan, terus kemiskinan dan pendidikan yang ada di Republik kita ini. Itu 3 isu utama yang jadi headline kalian ya? Ya, di beberapa diskusi yang udah kita lakuin. Jadi pertama tadi isunya tentang kesetaraan. Jadi gimana tuh? Apa kalian memandang bahwa harusnya pemimpin ke depan itu tidak terjebak dengan feudalisme ya, harus selalu pengen dihormati, senior selalu benar. Jadi gimana tuh kok kalian menjadikan nilai kesetaraan itu sebagai concern? Ya, itu juga jadi salah satunya mungkin ya, bagaimana kesetaraan itu nanti bisa dirasakan tidak hanya pemuda atau Gen Z tapi seluruh rakyat Indonesia. Dan bagaimana kesetaraan bisa membuat Indonesia menjadi negara yang lebih berkembang karena implementasinya yang
benar dan tepat sasaran. Jadi semua anak bangsa itu harus mendapatkan akses yang sama ya. Betul sekali. Masalah hukum kayak pendidikan tadi, yang kedua kesetaraan, yang kedua tadi apa? Kemiskinan. Waduh, berat ini. Emang ada apa dengan kemiskinan? Emang Indonesia masih miskin? Emang ada apa dengan kemiskinan? Emang Indonesia masih miskin? Enggak dong. Kalau mau dibilang negara kita adalah negara yang kaya atau miskin, tentu kita bakal bilang kaya. Tapi kenyataan dan realita yang bisa kita lihat masih terlalu banyak orang yang ada di garis bawah kemiskinan. Jadi makanya kalian tadi bagi-bagi 2 ton beras ya. Di Palembang pula kan, seolah-olah emang Palembang banyak orang miskin. Banyak orang yang membutuhkan. Terus apa yang harus dilakuin pemimpin ke depan tuh? Kalau memang tahu kemiskinan itu masih menjadi hot issues. Mungkin salah satunya adalah tuntutan kalian ya? Ya, tepat sasarannya bantuan sosial dari pemerintah kita. Terus bansos yang selalu muncul menjelang pemilu menurut pandanganmu gimana? Ya, gimana itu para pemimpin nantinya yang akan terpilih benar-benar menyalurkan bansos yang dibutuhkan ya? Ya, yang dibutuhkan sama masyarakat kita. Terus kalau ada yang korupsi bansos pas COVID gimana tuh? Kalau itu saya no comment. Tapi kamu membenarkan nggak korupsi bansos itu? Ya, selalu terjadi lah. Nah, kan memang faktanya demikian ya. Tapi harus kita lawan kan. Benar. Anak muda harus posisinya jelas. Ya. Terus kemiskinan tadi, pendidikan. Ya. Nah, pendidikan. Apa harapanmu terhadap pendidikan yang akan datang? Karena saya berangkat dari background pendidikan, saya merasa bahwa pendidikan yang ada di negeri kita masih sangat minim dan jauh daripada kata layak, seperti banyaknya fasilitas-fasilitas yang memang dibutuhkan mungkin dari nggak support ya? Iya, nggak support dari sekolahnya, mungkin ruang kelas, meja, alat belajar segala macam. Apalagi kita yang udah ada di era digitalisasi ini, bagaimana ketertinggalan kita. Dosen di era 4.0 tapi masih pakai kapur. Ya WC dong. Oke. Kan kamu tadi apa FKIP berarti ya? Ya, FKIP, benar. bahasa Inggris ya. Terus next stepmu mau kemana nih? Kalau saya buat 1 tahun ke depan bakal fokus di bisnis terlebih dahulu, dan mungkin setelah itu baru mengejar karir lagi, melanjutkan S2. Berarti mau kuliah lagi? Ya, tentu. Di dalam negeri, luar negeri? Kalau ada rezekinya di luar negeri, Mas. Di luar negeri. Emang pendidikan dalam negeri Indonesia kenapa? Jelek? Gak ada salahnya sih sebenarnya kalau ada salahnya ya. Buat pendidikan di Indonesia. Tapi mau cari pengalaman yang baru ya. Ya, benar sekali. Gitu. Iya. Oke, Loskot sekalian, jadi berkaitan dengan pemilu dan tadi harapan Mas tadi ada di sektor kesetaraan, kemiskinan dan pendidikan. Tanggal 14 Februari tuh, jangan lupa. Ada 01, ada 02, dan ada 03. Udah debat, udah selesai tuh debat-debat tuh. Ya. Pandanganmu gimana? Kalau pandangan saya terhadap debat yang udah berlangsung selama 5 kali kemarin. 3 kali capres, 2 kali wapres ya. Wapres. Saya cuma mau bilang kita sebagai Gen Z atau pemuda, kita harus bijaksana. Apapun pilihan kita nantinya, mereka adalah negarawan yang arif dan dan sudah memberikan kontribusi besarnya pada bagian-bagian republik ini. Putra terbaik bangsa semua ya. Benar. Ketiga paslon itu. Terus apakah debat itu mempengaruhi Gen Z untuk memilih? Oh, karena si ini lebih satset, oh kayaknya gitu, atau si ini perubahan gitu. Menurutmu gimana? Kalau itu tentu sih, karena sangat mempengaruhi ya. Sangat mempengaruhi bagaimana pola pikir kita dalam memilih ya. Ya, dalam memilih bagaimana cara calon presiden dan wakil presiden kita memaparkan visi-misi mereka, itu dapat merubah
pilihan kita. Yang awalnya dari otak jadi dari hati. Nah, dari otak ke hati. Terus kan kalau dulu kan profil Pak Jokowi itu kan dikenal sebagai merakyat. Ya kan, beliau turun ke bawah ya, ke gorong-gorong dan seterusnya. Jadi dia mengesankan dirinya itu sebagai profil pemimpin yang merakyat. Kan Jokowi nggak mungkin lanjut dong periode ketiga. Ya benar. Udah selesai dong. Iya. Nah, kita udah milih mau tinggal 3 paslon ini yang kita pilih. Menurutmu apakah pemimpin ke depan itu masih harus tetap merakyat atau ada kata kunci baru, ada keyword baru di benakmu tuh? Kalau melihat situasi dan kondisi yang saat ini terjadi, rasanya pemimpin selanjutnya harus tetap merakyat. Harus tetap merakyat. Karena apalagi banyak tugas-tugas baru yang nanti akan dilanjutkan mungkin, atau dirubah segala macam yang dilanjutkan dari periode sebelumnya. Perlu pendekatan yang lebih merakyat. Mengetahui lebih dalam lagi mengenai rakyat. Jangan salah pilih. Jangan nggak nyoblos ya. Ya benar sekali. Rugi. Apa ruginya kalau nggak nyoblos? Mungkin nggak kerasa langsung ke kita, tapi ada orang-orang lain yang mengharapkan coblosan dari kita itu supaya pemimpin yang benar bisa dapat panggung, bisa terpilih. Bisa terpilih. Oke. Terus kamu termasuk anak muda yang antipati nggak terhadap dunia politik? Kalau mau dibilang antipati, atau pernah nggak antipati? Nggak terlalu sih, Mas. Tapi saya juga beberapa kali ikut itu diskusi-diskusi politik. Jadi mungkin ya walaupun saya nggak berangkat dari mahasiswa yang ilmu politik, tapi saya rasa saya harus tahu bagaimana politik yang terjadi di negara kita. Kan kamu punya tongkrongan tuh. Ya. Teman-teman geng tongkrongan tuh. Ada nggak teman-temanmu itu yang antipati banget sama politik? Bodoh amat sama politik? Atau rata-rata teman tongkronganmu tuh termasuk yang well educated tentang politik? Beragam sih, Mas. Kalau well educated juga ada, kalau yang memang bodoh amat juga ada gitu. Tapi yang lebih dominan yang mana tuh? Kubu yang mana tuh? Well educated. Well educated ya. Jadi yang bodoh amat itu biasanya yang marginal ya. Iya. Nah, terus kan tentu kita menyongsong masa depan ya, teknologi 4.0 misalnya, kan tadi kita sempat senggol sedikit. Terus apa harapanmu terhadap pemimpin yang akan datang mengenai berbagai macam disrupsi di dunia digital ya, 4.0, AI, artificial intelligence? Apa yang harus pemimpin lakukan tuh terhadap isu itu? Kalau buat saya sendiri harapannya buat sekarang era digital 4.0 AI yang sekarang udah Gen Z itu sudah kenal, tapi ya malah udah udah menggunakan mungkin sebagian, tapi bagaimana masyarakat yang terbelakang dalam hal yang digital, punya akses, iya harus diberi akses lebih. Bagaimana mereka juga harus tahu bagaimana perkembangan mengenai digitalisasi itu sangat penting buat saat ini. Berarti ya WiFi harus masuk daerah ya, desa-desa ya. Benar. Ada internet ya. Karena internet kan membuka jendela dunia kan? Ya benar. Sepakat. Oke, Mas Rada, terakhir nih. Ya. Kira-kira apa tipe pemimpin Gen Z menurut Rada? Ada mungkin bisa kasih 3-4 poin pemimpin itu harus gini. Coba, ada nggak? Kalau yang pertama mungkin pemimpinnya harus jujur. Berat jujur. Ya berat sekali. Yang kedua, kenapa harus jujur? Karena ya pemimpin yang jujur yang akan mementingkan rakyatnya terlebih dahulu dibandingkan kepentingan diri sendiri pribadi dan keluarga. Ya. Oke, satu jujur. Yang kedua apa? Harus tegas atau pemimpin yang pemberani. Tegas ya. Pemberani. Waduh, pemberani.
Kenapa tuh harus tegas, berani? Karena terlalu banyak orang-orang yang melawan di Republik ini. Bagaimana ketika pemimpin itu tidak tegas atau menjadi pemimpin yang berani, terlalu banyak senggolan-senggolan. Jadi nggak tuntas-tuntas masalah tuh ya? Ya. Jadi ragu-ragu, dilema. Ya. Gimana cara pengambilan keputusan? Jadi harus tegas dan pemberani. Yang ketiga, mementingkan pendidikan. Wih, tepuk tangan dong, pendidikan. Jadi apa tuh? Kenapa pendidikan penting? Seperti yang saya bilang tadi, rasanya pendidikan yang ada di negara kita kalau nggak dari pemimpinnya saja peduli, rasanya sangat sulit untuk mengembangkan atau SDM setidaknya menyamaratakan terlebih dahulu pendidikan yang ada di seluruh kota, seluruh wilayah, seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini. Ya, kita baru bicara pendidikan di Palembang misalnya. Gimana kita bicara di daerah di luar Palembang? Di Empat Lawang, di Pali. Apa kabar mereka? Terus ada lagi nggak poin-poinnya lagi yang mau ditambahin? Kalau dari saya itu aja sih. Jadi ada 3 poin yang penting. Pertama harus jujur. Berani jujur itu baik. Yang kedua harus tegas atau pemberani. Jadi decision makingnya harus berani diambil ya, jangan ragu-ragu. Be brave to take decision. Yang ketiga pendidikan. Menjadikan isu pendidikan sebagai isu penting ya. Ya, benar. Ya, mudah-mudahan kita doakan pemilu yang akan datang 14 Februari 2024 berjalan lancar. Amin. Ya. Kemudian tertib, damai, sejuk ya. Meskipun ketiga kubu ini saling gontok-gontokan di sosmed, tapi mudah-mudahan itu hanya sebatas di sosmed. Ya. Ada nggak temanmu yang mulai melakukan serangan-serangan di sosmed di grup-grup WhatsApp? Ada sih di beberapa grup yang ada di WhatsApp itu. Teman-teman responmu gimana? Apa cuman silent reader? Kalau saya sih cuman silent reader aja dan lihat. Karena kita kan juga harus menjadi pemilih yang cerdas, bagaimana melihat, mencari data dan fakta terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk memilih. Jangan jadi pribadi yang freak ya. Jangan ikut-ikutan. Jangan lupa coblos tanggal 14 Februari 2024 ya. Ada presiden, ada legislatif ya. Ya, benar. Mulai dari tingkat 1 pusat, kemudian tingkat 1 dan tingkat 2. Ya. Semoga pilihanmu mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas negarawan. Amin. Makasih Mas Rada atas waktunya. Lain kali kita ngobrol lagi. See you on top. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan sekalian sudah menyimak tayangan yang bermanfaat ini. Kita akan datang di sesi berikutnya. Sriwijaya Case, say it loud.